Mbak Mega, kan di sales itu ada target. Gimana sih caranya untuk capai target? Ini adalah pertanyaan yang sering banget lalu lalang dan sering banget ditanyain sama aku perihal bagaimana cara untuk capai target. Biasanya pertanyaan ini muncul dari orang awam ataupun orang-orang yang punya ketertarikan untuk masuk di industri sales. Hai semuanya, balik lagi bareng aku Mega di Sales and Travel Channel. Dan kali ini aku bakal bantu jawabin secara sederhana dan semoga dimengerti oleh semua kalangan bagaimana sih cara untuk capai target. Sebelum itu aku bakal bantu jelasin dari awal nih, dari mana sih target itu berasal. Nah, disclaimer dulu, aku berbicara tentang perspektif industri FMCG. Yang pertama, target itu berasal dari histori penjualan ataupun pencapaian selama mungkin 3 bulan belakangan, 6 bulan belakangan, ataupun 1 tahun belakang. Ini murni kebijakan atau regulasi dari setiap perusahaan. Yang bisa saya pastikan, target itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ada histori yang diambil atau rata-rata pencapaian yang dipakai untuk menjadi target di bulan berikutnya atau di kuartal berikutnya. Lebih mengerucut lagi nih, yang kedua dari histori pengambilan setiap outlet. Simpelnya saya gambarin, saya punya 5 salesman. Setiap salesman saya ini memiliki masing-masing 400 outlet setiap salesman. Setiap salesman memiliki 400 outlet itu, outletnya sudah pasti. Dan setiap outlet itu punya histori pengambilan selama periode tertentu. Nah, rata-rata pengambilan setiap outlet tersebut akan diakumulasi menjadi sebuah target untuk salesman tersebut. Biasanya ada juga adjustment 10% atau 20% dari manajemen masing-masing agar setiap salesman punya upaya untuk mengembangkan si outlet tersebut ataupun menambah drop size. Kita masuk pada poin yang kedua, poin yang paling penting. Bagaimana sih cara kita sebagai seorang salesman untuk capai target? Di sini saya akan memaparkan 4 cara yang sudah biasa dilakukan dan pastinya sudah sangat lumrah dilakukan oleh para sales di Indonesia. Yang paling pertama, kalau berkaitan dengan omset, kita nggak akan jauh-jauh dari bagaimana kita memaintain Pareto. Pareto ini adalah salah satu toko sumber omset untuk semua salesman. Bagaimana pengambilan mereka biasanya di atas rata-rata sebagai penyumbang omset yang cukup besar terhadap produk kita. Untuk yang belum tahu toko Pareto, saya udah jelasin di video TikTok saya yang sebelumnya. Tentang apa sih toko Pareto itu? Just check it out. Kemudian cara yang kedua adalah mengejar omset retail melalui produktivitas harian ataupun AO, Active Outlet. Setiap hari seorang salesman sudah punya rute kunjung yang pasti, dan setiap rute kunjung ini pasti sudah memiliki rata-rata omsetnya masing-masing. Nah, ini yang saya maksud dengan mengejar omset retail setiap hari melalui toko-toko yang dia kunjungi. Misalnya setiap hari dia mengunjungi 30-40 outlet. Salah satu diantaranya atau 2 diantaranya adalah toko Pareto yang kita bicarakan di poin 1. Sisanya adalah toko-toko retail, di mana memberikan sumbangsi omset juga terhadap perform dia. Ya balik lagi, semuanya sebenarnya berasal dari toko tersebut gitu. Saya paham benar kalau mungkin penjelasan saya sangat sulit untuk dimengerti para sales pemula. Tapi di akhir video saya bakal buat satu ilustrasi tentang bagaimana cara untuk capai target atau step untuk mencapai target seorang salesman FMCG. Cara yang ketiga adalah memonitoring pencapaian versus target berdasarkan time gone. Time gone ini beberapa perusahaan juga mengatakan sebagai time factor atau monitoring persentase pencapaian target. Misalkan dalam 1 bulan ada 26 hari kerja. Jadi persentase hari kerja itu biasanya dibagi dengan 26. Misalkan sudah 2 hari kerja berjalan, berarti 2 dibagi dengan 26. Sekitar kurang lebih 7-8%. Jadi idealnya adalah omset yang mengikuti time gone adalah omset yang sudah berada di time gone atau lebih dari time gone yang sedang berjalan. Pusing kan? Nanti bakal saya jelasin deh lewat ilustrasi. Kemudian yang keempat adalah NOO atau New Open Outlet. Ini adalah salah satu cara untuk mengatasi toko-toko yang mungkin tidak transaksi sesuai dengan planning kita. Ya, dia punya histori omset, ternyata dia tidak transaksi. Jadi kita counter dengan mencari sasaran-sasaran outlet yang baru melalui New Open Outlet tadi gitu. Simpelnya adalah satu toko tidak transaksi, kita cari toko baru untuk menutup omset yang tidak transaksi ini. Jadi saya langsung aja ke simulasi cara untuk capai target salesman FMCG. Saya punya sales Andi, kita profiling sedikit. Andi sales taking order, target omset 350 juta bulan Oktober, RO 360 toko, 8 toko Pareto sisanya retail, plan call rata-rata 30 toko per hari, cycle-nya 2 minggu. Pertanyaan yang muncul pasti gimana cara capai target 350 juta? Langsung aja yang pertama, mapping omset dari Pareto. 8 Pareto menghasilkan estimasi omset 195 juta. Yang kedua, hasilkan omset dari retail harian atau produktivitas.
Sebenarnya ada istilah cluster atau strata omset, tapi kita bahas nanti aja. Kita coba hitung-hitungan sederhana. Target 300 juta dikurangi Pareto 195 juta, sisanya 155 juta. Jika bulan Oktober 26 hari kerja, maka 155 juta bagi 26 hari kerja adalah 5,9 juta sekian yang harus dicapai setiap harinya. Terus gimana kalau salesman gak mampu konsisten setiap hari 5,9 juta? Makanya kita butuh untuk monitoring time gone. 26 hari kerja sama dengan 100%. 1 HKE sama dengan 1 dibagi 26 hari kerja kurang lebih 3,8%. Begitupun 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Jadi misalkan sudah 3 HKE berjalan, time gone yang harus dicapai adalah 11,5%. 350 juta dikali 11,5% sama dengan 40,3 juta rupiah. Selisih antara aktual pencapaian dan juga target time gone disebut sebagai gap yang harus dikejar oleh seorang salesman. Yang terakhir adalah new open outlet, yaitu mencari toko baru untuk mereplace omset toko yang ternyata tidak transaksi. Jadi itu sedikit penjelasan dari aku, dari mana datangnya si target itu dan gimana sih cara seorang sales FMCG untuk capai targetnya. Semuanya ada step-stepnya, jadi nggak ada yang nggak mungkin untuk dicapai gitu. Jadi jangan takut duluan sama target. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa dibantu untuk subscribe channel ini dan juga di follow. Dan see you next video, thank you!